semuanya, kembali lagi dengan Ibu Jessica. Nah, apa kabar kalian semua? Udah seminggu loh gak ketemu Ibu. Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian sehat selalu. Nah, siapa yang tahu hari ini kita bakal belajar apa? Benar, kita hari ini bakal belajar IPS tentang hidup rukun di masyarakat. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian siapkan buku tulis kalian dan pensil kalian. Sehingga saat ibu bertanya, kalian bisa menjawabnya di buku tulis kalian sebagai evaluasian ibu. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, siapa yang tahu gambar di samping ini maksudnya apa? Silakan pause video ibu dan kalian tuliskan apa sih maksud dari gambar ini. Jika sudah, biarkan ibu menjelaskan kembali apa maksud dari gambar ini. Nah, di gambar yang pertama, kalian bisa lihat jalan di gambar itu rusak. Tetapi tidak ada satu orang pun yang di sana. Kemudian di gambar yang kedua, semua jalan baik karena diperbaiki oleh warga di sekitar. Kemudian warga juga membersihkan parit sehingga rumah di sekitar sana bersih. Gambar manakah yang patut kalian contohi? Benar, tentu saja harus gambar yang kedua. Jikalau rumah kita bersih, jikalau lingkungan kita bersih, bukankah akan nyaman kita tinggal di sana? Nah, kemudian silahkan kalian pilih dari kedua gambar ini. Gambar manakah yang masuk dengan sikap rukun? Jika kalian sudah bisa menjawabnya, biarkan ibu yang menjelaskan kenapa jawabannya nomor 1. Karena di gambar yang pertama, kalian bisa lihat warga di sekitar membetulkan jalan yang rusak. Tetapi di gambar yang kedua, kalian bisa lihat sampah berserakan di mana-mana. Itu tidak patut dicontoh ya anak-anak. Pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kedua, jika kita melihat ada sampah yang sembarangan dibuang, kita harus mengutipnya. Tidak peduli siapa yang membuangnya, kita harus membersihkan daerah kita. Daerah kita harus bersih, sehingga kita bisa tinggal dengan nyaman dan sehat. Kemudian, ada dua gambar di sini. Yang pertama, ada seorang anak berbaju hijau yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada anak yang berbaju kuning membuang sampah ke dalam got. Apakah itu patut dicontoh? Yang manakah yang harus kalian contoh? Tentunya anak yang berbaju hijau. Karena jika kita membuang sampah di got, nanti air got bisa bau dan tergenang. Maka dari itu, kalian tidak boleh mencontohkan anak yang berbaju kuning. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, ini ada percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Apakah yang mereka bicarakan? Mari kita baca. Kata Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Kata Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Kata Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Kata Badu, membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Kata Edo, ya aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Kemudian kata Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Tetapi kata Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan menguap ke jalan. Kemudian kata Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Kemudian Udin setuju, dan Badu juga setuju. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, di sini tiga anak ini sedang berbincang tentang got yang bau dan kotor dan bisa menyebabkan banjir. Mereka ingin membersihkan got itu tetapi mereka masih kecil, sehingga mereka mempunyai ide yang sangat brilian, yaitu meminta Pak RT untuk meminta seluruh warga bergotong royong membersihkan got. Ketiga anak ini walaupun pertamanya mereka menolak, tetapi akhirnya mereka membantu. Kemudian, ini ada ibu, bapak, dan seorang anak perempuan.
beragama Kristen yang ingin pergi ke gereja, tetapi seluruh warga sedang melakukan kerja bakti. Di sini ada sikap toleransi yang sangat baik. Bapak itu mengizinkan untuk mereka beribadah terlebih dahulu sebelum melakukan kerja bakti. Ini patut dicontoh ya anak-anak, karena ini sesuai dengan sila yang pertama. Silakan kalian pause video ibu dan tuliskan apa bunyi sila pertama Pancasila. Jika sudah, ya benar, ketuhanan yang Maha Esa. Itu nomor 1 dan harus diprioritaskan. Beribadah kepada Tuhan merupakan hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Meski kita mempunyai pekerjaan yang penting, kita harus beribadah kepada Tuhan tepat waktu. Setelah kalian menunaikan ibadah, kalian boleh kembali beraktivitas. Keluarga ini akan pergi ke gereja. Setelah selesai mereka pergi ke gereja, mereka akan kembali membantu para warga untuk melakukan kerja bakti. Nah, ini adalah sikap bekerja sama yang sangat baik. Kemudian tadi bapak-bapak kan bekerja, membetulkan jalan, memungut sampah. Nah, ini giliran ibunya berpartisipasi. Di saat para bapak-bapak bekerja, para ibu-ibu menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak? Ya, kita mengantar minumannya kepada bapak-bapak yang haus, kita mengantar makanannya kepada bapak-bapak yang sedang lapar, karena lelah sedang bekerja. Kemudian di sini ada 2 percakapan. Silakan kalian pilih apakah dialog yang pertama atau dialog yang kedua yang menjaga kerukunan antar teman. Iya, benar, nomor 2. Karena di nomor 1, kata laki-laki yang berbaju biru itu, tidak mau aku males, bekerja bakti itu melelahkan. Itu adalah penolakan tanpa alasan yang penting. Sedangkan yang kedua, laki-laki yang berbaju warna kuning. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, laki-laki berbaju kuning ini menolaknya dengan sangat baik. Pertama, ia mengucapkan minta maaf terlebih dahulu. Kemudian dia menjelaskan mengapa dia tidak bisa ikut bekerja bakti. Maka anak baju kuning inilah yang patut kalian contoh. Jika kalian ditawarkan sesuatu dan kalian ingin menolaknya, pertama katakan maaf dulu. Kemudian kalian jelaskan mengapa kalian tidak ingin ataupun tidak bisa. Kemudian di sini ada cerita singkat. Silakan pause video ibu, kemudian rekam suara kalian yang sedang membaca cerita ini, kemudian dikirimkan kepada ibu. Jika sudah, biarkan ibu juga membacanya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak, tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit berbatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Jikalau kalian bersifat sombong saja, masih banyak yang ingin menolong kalian. Apalagi jika kalian berendah hati, semua orang ingin menolong kalian, semua orang menyayangi kalian. Maka dari itu, kalian harus selalu rendah hati, tidak sombong. Karena jikalau kita sombong, tidak ada yang ingin menolong kita karena kita tidak pernah menolong orang lain. Mungkin ibu cukupkan saja pelajaran kita hari ini tentang hidup rukun di masyarakat. Jangan lupa fotokan buku catatan kalian dan kirimkan ke email ibu serta rekaman suara kalian yang membacakan cerita singkat tadi. Terima kasih sudah menonton video ibu. Jangan lupa jaga kesehatan dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi.